Halo, selamat datang. Video ini disusun oleh Nicholas S. Suwarno dengan NIM 24040600065, mahasiswa pendidikan kimia. Topik ini berangkat dari keresahan saya tentang fenomena ganti handphone tiap tahun. Apakah kita membeli gadget atau handphone ini karena butuh kecanggihan di dalamnya atau karena takut kalah gengsi? Hari ini saya akan membahas jebakan marketing handphone dan bahaya kimia di baliknya. Banyak dari kita terjebak marketing. Padahal, literasi digital mengajarkan untuk kritis melihat data, bukan merek. Banyak dari kita membeli handphone karena gengsi, padahal jika kita belajar tentang ini maka kita akan tahu komponen sebuah handphone. Di sini sekarang bisa kita lihat sebagai contoh Poco F6. Spesifikasi handphone ini sudah dibekali dengan RAM 12GB dengan prosesor Snapdragon 8S Gen 3 yang sangat kencang untuk kebutuhan kuliah. Penyimpanan yang diberikan pun tidak main-main, yaitu 512GB, Wi-Fi 4.0 yang menjadi andalan handphone harga belasan bahkan puluhan juta di tahun 2024. Handphone ini juga sudah menggunakan sistem Android terbaru, yaitu Android ke-15 dengan sistem operasi khas Poco yaitu HyperOS 2. Sekarang mari kita bandingkan harga Poco F6 dengan handphone flagship yang performanya setara dengan handphone ini dari iPhone, yaitu iPhone ke-15. Sekarang bisa kita lihat, iPhone 15 memiliki harga sekitar 9 juta, dengan harga segini, bahkan di dalamnya belum ada sama sekali. Sekarang kita bandingkan dengan Poco F6, handphone ini memiliki setengah harga dari iPhone 15, namun spesifikasinya bisa dianggap setara. Sekarang kita masuk ke Poco Official Store untuk memastikan harganya. Di sini sudah terlihat jelas, harga yang tertera adalah 4.370.000 jauh sekali jika dibandingkan iPhone 15 tadi. Chipset Snapdragon 8S Gen 3 memiliki performa yang tidak jauh bahkan setara dengan chip iPhone 15 yaitu A16 Bionic. Bahkan kameranya tidak tertinggal jauh. Hal paling dasar yaitu di Android harga 2 jutaan sudah memiliki refresh rate 120 Hz seperti ini, namun iPhone 15 masih 60 Hz. Performa setinggi ini bisa didapat dengan harga yang lebih masuk akal dibandingkan flagship mahal. Namun, hemat uang saja tidak cukup, ada harga mahal yang harus dibayar oleh lingkungan kita jika terus-menerus ganti handphone dan membuang yang lama. Saya ingin menunjukkan fakta bahwa smartphone mengandung baterai, lithium-ion dan sirkuit yang penuh logam berat. Limbah ini bahaya karena mengandung bahan kimia beracun yang dapat mencemari tanah dan air, menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan, saraf, dan bahkan kanker jika terhirup atau terserap ke dalam tubuh. Limbah baterai ini juga berisiko menyebabkan kebakaran dan ledakan jika dibuang sembarangan yang berbahaya bagi satwa liar yang memakannya.
Untuk lebih dalam, pertama ada pencemaran lingkungan, timbal, kadmium, dan kobalt adalah logam berat dalam baterai yang beracun bagi lingkungan. Kedua ada risiko kesehatan. Kadmium, merkuri, dan timbal dapat menyebabkan keracunan yang berdampak pada ginjal, tekanan darah tinggi, dan sistem saraf. Kemudian menghirup uap dari baterai yang bocor dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan otak. Paparan jangka panjang bisa menyebabkan impotensi dan masalah pada kehamilan dan janin. Dan beberapa logam dalam baterai seperti kadmium bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Ketiga ada bahaya kebakaran dan ledakan. Baterai lithium-ion mudah bereaksi dengan oksigen atau air sehingga rentan terbakar atau meledak jika rusak dan panas. Keempat adalah ancaman bagi satwa liar. Satwa liar yang tidak sengaja memakan baterai yang bocor dapat mengalami keracunan fatal. Karena dampaknya yang sangat buruk bagi lingkungan, berikut adalah cara membuang limbah baterai lithium-ion dengan aman. Pertama, jangan buang di tempat sampah biasa. Kedua, bawa ke fasilitas daur ulang khusus limbah elektronik atau waste. Dan terakhir, hubungi pusat layanan resmi jika memungkinkan atau toko elektronik terdekat untuk menanyakan program daur ulang baterai yang mereka miliki. Mari kita kunjungi salah satu web agar lebih jelas tentang bahaya limbah baterai lithium-ion ini. Sama seperti yang telah dijelaskan tadi, salah satu dampaknya adalah kebakaran baterai lithium-ion ini. Kebakaran bisa terjadi jika baterai memiliki kriteria di bawah seperti dijelaskan di layar. Kemudian ternyata ada tambahan yaitu pelarian termal. Ini adalah risiko kegagalan termal atau mekanis seperti baterai yang terlalu penuh daya, terlalu kosong, ataupun terlalu panas. Lantas, apa wujud nyata literasi kemanusiaan kita? Solusinya sederhana, perpanjang umur handphone Anda. Rawatlah gadget yang Anda miliki saat ini. Gunakanlah batas maksimal fungsinya, bukan sampai batas rasa bosan Anda. Mari menjadi mahasiswa yang tidak hanya canggih teknologinya, tetapi juga bijak hati nuraninya terhadap bumi. Terima kasih.